Oke, selamat malam, Kak. Uh, jadi modul yang aku dapat di sini tuh modul yang saya dapat tuh modul 3 nomor 1 itu tentang kalau soalnya ini yaitu implementasikan flowchart yang Anda kerjakan pada soal pendahuluan nomor 6 ke dalam program C or C++, tambahkan pencatatan waktu yang bisa digunakan untuk menghitung waktu proses masing-masing metode pengurutan dan penyaraian data tersebut. Lakukan uji coba terhadap program dengan pembangkitan bilangan acak dengan banyak bilangan 1000, 16.000, dan 64.000 data. Lalu catatlah waktu yang diperlukan untuk mengurutkan masing-masing jumlah data dan mencari data pada program tersebut, kemudian bandingkan. Oke, jadi di sini coba saya run langsung programnya biar tidak lama. Jadi di sini ada header di sini modul 3 kelompok 23 yaitu program 3.1. Untuk menu program itu ada 3 menu. Yang pertama itu ada menu sorting, searching, sama 3 itu keluar program. Jadi kalau misalkan saya enter dia yang selain ada di menu, misalkan 4, itu dia akan muncul pilihan seperti ini. Dan kalau iya, dia akan ngulang lagi. Dan kalau pencet ulang ya. Dan kalau pencet 0 untuk tidak, dia akan langsung keluar program. Sekarang lanjut ke pertama, itu ada menu sorting tuh 1. Untuk menu sorting di sini ada menu pilihan banyak data yang ingin dicari. Itu ada 1000, 16.000, sama 64.000. Misalkan 1 ya untuk 1000. Lalu sini juga ada scaling. Jadi scaling itu ada range data. Misalkan tadi ada 100 jadi user milih 1000 data. Jadi ada scaling itu dari 1000 data tuh range bilangan yang akan muncul itu dari range apa aja sih. Jadi sini saya ngasih 3 opsi, yaitu pertama tuh ada range dari 0 sampai 1000, dan ada range jadi 0 sampai 100, dan yang kedua 0 sampai 1000, dan 3 tuh limitless. Jadi limitless tuh yang kita benar-benar nggak ngasih range atau scaling ke dalam algoritmanya. Yang berarti limitless berarti kita memang benar-benar pure ngandelin function dari function ran atau random di si tersebut. Sebenarnya fungsi scaling itu tidak terlalu berguna di sorting, tapi scaling ini tuh uh, lebih berguna di fitur searching. Karena kalau misalkan kita mau searching suatu angka yang kita cari terus tanpa scaling gitu. Scaling which means kita pakai limitless gitu. Kita nggak ada scale atau range dari searchingnya kita tuh. Jadi kadang kalau kita nyari datanya data itu susah ditemuin gitu. Kalau misalkan kita pakai limitless itu. Nanti coba saya perlihatkan kalau di fitur searching. Jadi di sini jadi ini masih di sorting ya. Di sini ada scaling itu. Misalkan saya ingin scaling range rentang nilai datanya itu dari 0 sampai 1000. Lalu dia akan nampilin ini hasil sorting, ini waktunya, lalu ini hasil yang paling cepat. Lalu ada pilihan itu hitung kembali. Hitung kembali itu adalah kita bakal ngitung lagi, yang artinya ya hitung lagi itu artinya kita ngelooping programnya untuk ngacak bilangan random lagi sesuai yang data yang udah kita inputin sebelumnya. Jadi kalau misalnya satu, well, gambarnya sih sama, tapi kayak bisa dilihat ya waktunya tuh bisa berbeda gitu. Sebenarnya ini program yang berbeda gitu. Kalau dilihat waktunya tuh hasilnya berbeda. Nah ini hasil yang berbeda, perbedaannya di waktu ya. Jadi emang programnya emang benar-benar mengulang. Terus kalau kita pencet fitur kembali gitu, kita bakal kembali ke menu yang sebelumnya, itu menu scaling. Terus kalau di sini kita pencet kembali, bakal kembali ke menu pilihan data di sini. Lalu di sini 4 kembali ke menu utama. Lalu masukkan di menu utama. Sekarang kita searching. Jadi sini saya akan jelasin lebih lanjut apa fungsi dari scaling itu sendiri.
Jadi misalkan di sini ada 1000 data. Biasanya kalau dari program yang saya coba itu paling susah untuk searching bilangan yang kita cari itu kalau datanya banyak banget 64.000 dan itu tanpa limit atau tanpa range harga yang kita cari itu sangat susah banget untuk nemuin datanya. Misalkan contohnya sekarang saya search di range di 1000 saja. Di 1000 range itu di 0 sampai 100. Angka yang pengen saya cari itu angka 2. Oke, dia nampilin angka yang dicari itu 2, lalu ditemukan pada indeks berapa, waktu berapa, tercepat yang mana. Lalu, oke, itu misalkan sekarang saya pencet kembali itu kita bakal ke menu range di sini. Terus kalau misalkan 2, menu range itu 0 sampai 1000, angka 2 juga. Nah, ini seperti ini. Terus, misal kembali ke menu search. Sekarang, sekarang coba masih 1000 data, tapi kita pakai limitless. Jadi range itu di limit gitu. Angka 2 juga. Nah, dia tuh bisa outputnya tuh kayak bisa tidak ada angka yang sesuai gitu. Karena terlalu range itu terlalu luas gitu. Kalau limitless itu kan bisa banyak banget range itu sampai berapa digit itu integer itu pokoknya limitnya tuh double itu kan uh, range double itu kan banyak ya digit double itu jadi kayak sebanyak data itu yang kita cari data yang kita pengen tuh jadi outputnya akan kebanyakan kalau kita pakai limitless akan tidak ada data yang ditemukan gitu. Jadi itu fungsi rescaling untuk bisa menemukan data dengan range yang lebih pendek gitu. Misalkan di menu search nom salah pencet ya. Oke, di sini di menu search misalkan kita 64.000 data, lalu misalkan kita pakai scaling di 0 sampai 1000 di 2, angka yang dicari itu 45 ya. Nah, dia bakal nampilin ini di indeks berapa aja di 45 ditemuin. Kalau misalkan sekarang kita ganti, kita back. Sekarang kita pakai scaling itu limitless. Angka yang sama itu 45. Oke, bisa dilihat di sini tuh angka yang ditemukan tuh bisa lebih dikit ya di indeks itu bisa lebih dikit karena range dari limitless itu lebih besar gitu sih. Sebenarnya fungsi dari scaling itu adalah untuk biar kita lebih bisa nemuin angkanya saja sih Kak gitu. Jadi sekian program dari saya itu program modul 3 nomor 3. Jadi kalau misalkan dari visi bisa dikasih tahu gitu Kak. Oke, terima kasih Kak untuk waktunya.